Halo, jumpa lagi di AB Channel. Kali ini saya akan jelaskan bagaimana caranya bermain game PS3 di Batocera. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan bagi yang belum, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu dapat info terbaru dari channel ini. Teman-teman, saya akan jelaskan dari awal, jadi videonya agak panjang, dan mohon jangan di skip agar teman-teman dapat lebih memahami penjelasan saya. Teman-teman, ini adalah Batocera versi 34 yang baru saya flash di hard disk eksternal. Dan ini adalah tampilan bawaan beserta sejumlah konsol game bawaan Batocera. Di sini saya memiliki beberapa backup game PS3. Ada beberapa tipe file game PS3 selain file game bertipe ISO. Yang pertama, game berbasis disk atau folder. Format ini adalah format hasil dumping atau ripping dari Blu-ray disc original. Hasil dump atau ripping tersebut berbentuk file folder yang di dalamnya berisi file game dengan struktur tertentu. Jika struktur ini diubah, akan menyebabkan game tersebut tidak dapat dimainkan. Untuk memainkan game dengan format folder atau berbasis disk ini, teman-teman hanya perlu menyalin game tersebut ke ROM PS3 di sistem Batocera dengan menambahkan ekstensi .ps3 pada folder induknya. Format berikutnya adalah file game berformat package atau PKG. Format ini pada awalnya adalah format game yang didapat ketika kita download game langsung dari PlayStation Store. Untuk memainkan game yang berformat seperti ini, game tersebut harus diinstal terlebih dahulu di sistem Batocera. Jika ingin mencari backup game-game PS3, teman-teman dapat mencarinya di website ini. Akun ini memiliki banyak koleksi game, baik untuk Xbox 360, PS3, dan PS2. Contohnya yang ini. Klik di sini, teman-teman akan lihat koleksi game PS3-nya. Klik di sini untuk langsung mendownload game yang diminati, atau bisa klik di sini untuk melihat terlebih dahulu isi kandungan file gamenya, dan teman-teman bisa download isinya secara individual sesuai dengan yang diperlukan. Tempat lain untuk mendownload koleksi game adalah di sini. Teman-teman bisa download file-file game untuk konsol PlayStation, PSP, PS Vita, Xbox, Nintendo, PC, dan yang lainnya. Jangan yang paling kanan ya. Seperti diketahui, game PS3 dimainkan di Batocera dengan menggunakan emulator konsol RPCS3. Jadi, sebelum teman-teman mendownload file game dari site-site tadi, sebaiknya terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kompatibilitas gamenya dengan emulator RPCS3 di Batocera. Arahkan browser ke site ini. Di sini, teman-teman bisa lihat ada sekitar 68% dari sejumlah 3.200-an game PS3 yang dapat dimainkan dengan baik di emulator RPCS3. Sisanya dapat dimainkan, tapi memiliki banyak gangguan atau tidak dapat diselesaikan. Dan selebihnya bahkan tidak bisa dimainkan sama sekali. Status game dengan warna hijau seperti ini menunjukkan bahwa game bisa dimainkan dengan baik di emulator RPCS3.
Teman-teman bisa memeriksa kompatibilitas game berdasarkan abjad nama game di sini. Atau bisa melakukan pencarian berdasarkan nama game di sini. Saya akan coba cek untuk Pro Evolution Soccer 2017. Bisa dilihat di sini bahwa untuk game Pro Evolution Soccer atau PES 2017 bisa dimainkan dengan baik di RPCS 3 dan nanti kita coba. Teman-teman, sebelum menjalankan Batosera, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Buka file batosera boot.conf dengan notepad atau yang sejenisnya. Jika PC atau laptop teman-teman menggunakan kartu grafis Nvidia dan di sini ada tanda pagarnya, silakan hapus tanda pagar atau hashtagnya di sini. Jika menggunakan laptop yang memiliki dual VGA card, biasanya dari Intel dan Nvidia, jangan menghapus tanda pagar di baris yang tadi, tapi hapuslah tanda pagar di baris ini. Sedangkan jika menggunakan sistem PC dengan VGA dari AMD, maka hapus tanda pagar di baris ini. Dan jika laptop teman-teman menggunakan VGA Intel Iris, bisa hapus tanda pagarnya di baris ini. Bila sudah, save file ini dan jalankan Batoseranya. Teman-teman, bila Batosera dijalankan untuk pertama kalinya, sistem akan mengubah ukuran partisi untuk data dan sistem Batosera. Partisi yang diubah ukurannya adalah partisi dengan tipe ext4 yang native Linux, jadi tidak akan terbaca di Windows atau Mac OS. Jadi jangan heran bila media Batosera teman-teman seolah menjadi berukuran lebih kecil dari ukurannya semula. Nah, ini adalah tampilan bawaan Batosera yang di dalamnya sudah terisi 13 game dan emulatornya. Sebelum menambahkan game ke dalam Batosera, teman-teman harus menyalin BIOS dari emulator konsolnya terlebih dahulu. Tersedia BIOS full pack untuk sistem Batosera dengan berbagai konsolnya yang dapat di-download dan di-copy atau disalin. Linknya ada di deskripsi. Tekan tombol F1 pada keyboard untuk ke file manager Batosera. Kita akan copy file BIOS yang sudah di-download. Sekarang kita ada di file manajernya Batosera. Folder share inilah yang akan tampak bila teman-teman mengakses sistem Batosera melalui jaringan lokal atau LAN. Folder BIOS ini adalah folder yang berada di dalam folder share dan berisi software sistem atau firmware dari emulator konsol yang dapat digunakan di Batosera. Sebelum bisa menggunakan emulatornya, teman-teman harus menyalin firmware atau BIOS-nya ke folder ini. Selanjutnya, ini adalah folder ROMs yang juga ada di dalam folder share. Folder ini adalah tempat teman-teman menyalin game yang akan dimainkan. File game di-copy ke dalam folder sesuai dengan nama konsolnya. Misalnya, teman-teman punya game untuk konsol Game Boy Advance, maka gamenya bisa di-copy ke folder ini. Atau, teman-teman ingin memainkan game dari konsol Nintendo 64, gamenya di-copy ke folder ini. Dan untuk game-game PS1 bisa di-copy ke folder PSX di Batosera. Jadi, prinsipnya
game di-copy ke folder sesuai dengan nama konsolnya. Berikutnya, folder screenshot. Ini adalah folder tempat sistem Batocera menyimpan screenshot game. Bila teman-teman mengambil screenshot dari game yang sedang dimainkan, maka file foto screenshot dengan ekstensi .png akan disimpan di folder ini. Berikutnya yang ini adalah partisi share. Ini adalah sama dengan folder yang di-share oleh Batocera. Terakhir adalah partisi pros atau PROC. Kita tidak perlu menyentuh partisi ini. Sekarang saya akan colokkan dulu media eksternal saya. Teman-teman, dua partisi inilah partisi yang ada di dalam media eksternal saya, tempat menyimpan file BIOS untuk Batocera dan backup game yang saya miliki. Jika teman-teman juga memiliki media eksternal namun tidak tampak pada file manager ini, silahkan cabut lagi media eksternalnya, kemudian colok ulang ke sistem Batocera. Maka akan muncul media eksternal teman-teman di Windows sebelah kiri ini. Sekarang saya akan copy file BIOS yang sudah di-download ke dalam sistem Batocera. Pilih seluruh filenya, kemudian klik copy. Lalu ke folder BIOS di Batocera dan paste filenya di sini. Centang di sini dan klik override. Tunggu sampai prosesnya selesai. Ini adalah firmware dari emulator PS3 yaitu RPCS3 yang nanti perlu kita install. Bila sudah mengcopy file BIOS-nya, silahkan reboot Batocera-nya. Caranya, tekan spacebar pada keyboard dan pilih quit, kemudian pilih restart system, lalu pilih yes dan tekan enter pada keyboard. Sekarang kita akan tambahkan game PS3 ke Batocera. Untuk bisa memainkan game PS3 di Batocera dengan emulator RPCS3, teman-teman terlebih dahulu harus menginstall software sistemnya atau firmware-nya terlebih dahulu. Tekan F1 pada keyboard untuk ke file manager Batocera, kemudian klik application, lalu klik ganda di icon RPCS3 config ini, centang di sini dan di sini, lalu klik tombol continue. Ke menu file, lalu pilih install firmware. Navigasi ke folder BIOS dan pilih file ini. Kemudian klik tombol open. Setelah berhasil, klik tombol OK. Selanjutnya, Batocera akan otomatis melakukan compiling modul PPU-nya. Setelah selesai, pilih menu file, lalu klik exit, atau tekan tombol Ctrl plus Q pada keyboard. Terlebih dahulu kita ke folder ROMs untuk terus ke folder PS3. Kita buka file info.txt-nya. Jika kita lihat di file info.txt ini, file ROMs games yang dapat diterima dan dibaca Batocera adalah file dengan ekstensi .ps3
.psn dan .squash fs. Untuk file dengan ekstensi .psn akan saya jelaskan nanti, sedangkan file dengan ekstensi .squash fs itu adalah file hasil kompresi dari folder game PS3. Teman-teman bisa melakukannya jika menggunakan Batocera versi 33 ke atas. Sekarang klik file lalu pilih quit atau tekan tombol Ctrl plus Q pada keyboard untuk keluar dari sini. Sekarang saya akan copy file game PES 2017 dari eksternal HDD ke Batocera. File game ini adalah game yang berbasis disk atau folder. Struktur foldernya seperti ini, seperti yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya. Ingat, teman-teman jangan mengubah struktur folder atau merename apapun di folder game ini. Kalau tidak, gamenya tidak akan bisa berjalan dengan normal. Klik kanan pada mouse untuk copy game ini, kemudian ke folder ROMs, lalu folder PS3. Sekarang, klik kanan pada mouse dan pilih paste. Setelah selesai, pilih menu File, lalu pilih Close Window atau tekan tombol Ctrl plus Q pada keyboard untuk kembali ke sistem Batocera. Tekan tombol spacebar pada keyboard untuk ke menu utama, kemudian pilih Game Settings dan pilih Update Game List. Sekarang sudah muncul konsol emulator PS3-nya. Sekarang saya akan tunjukkan pengaturan gamepad yang akan dipakai pada Batocera. Tekan tombol spacebar pada keyboard untuk ke menu utama. Pilih menu Controller and Bluetooth Settings. Kemudian pilih Controller Mapping dan tekan OK. Tekan agak lama salah satu tombol pada gamepad. Silahkan atur tombol-tombol pada gamepadnya. Bila terjadi kekeliruan pengaturan tombol gamepad, teman-teman bisa navigasi naik atau turun dengan tombol panah pada keyboard untuk memperbaikinya. Tombol hotkey ini cukup penting digunakan untuk keluar dari game atau sistem emulator konsol. Untuk keluar dari game dan kembali ke menu sistem Batocera, tekan tombol hotkey plus tombol start bersamaan pada gamepad. Sekarang kita coba mainkan game PES 2017. Teman-teman, sistem Batocera akan melakukan compiling modul PPU terlebih dahulu. Proses ini dilakukan hanya untuk pertama kali setiap game PS3 baru di-copy atau di-install ke Batocera. Atau bila teman-teman memasang atau menjalankan Batocera pada sistem PC yang berbeda dengan yang sebelumnya. Misalnya, game ini dimainkan pada Batocera di sistem PC dengan kartu grafis NVIDIA untuk pertama kalinya. Proses compiling modul PPU ini akan dilakukan. Dan jika dimainkan lagi pada sistem PC yang sama, maka proses compiling tidak akan dilakukan. Jika pada satu waktu teman-teman memainkan game ini pada sistem Batocera yang dipasang di laptop dengan kartu grafik Intel Iris, maka sebelum game ini dimainkan, Batocera akan kembali melakukan proses compiling modul PPU-nya lagi. Bergantung kepada sistem PC yang dimiliki dan game yang diinstal, proses ini akan memakan waktu yang cukup lumayan, kurang lebih antara 10 sampai dengan 20 menit.
Jalannya saya harus setting ulang nih gamenya. Personal data name tidak bisa diubah karena sistemnya harus terhubung ke PlayStation Network. Settingan ini bisa kita ubah nanti. Tampak videonya patah-patah dan suaranya juga tidak bagus. Jadi saya ubah dulu settingan gamenya. Tekan tombol hotkey plus tombol start bersamaan pada gamepad untuk keluar dari game. Atau bisa juga dengan menekan tombol ALT plus F4 pada keyboard. Tekan tombol F1 pada keyboard, kemudian klik application, lalu klik ganda di rpcs3 config icon. Klik kanan di baris ini dan pilih change custom configuration. Pengaturan ini berlaku hanya untuk game PES 2017 saja, tidak untuk game lainnya karena pengaturan setiap game bisa berbeda. Di tab CPU ini, teman-teman bisa pilih SPU decoder dengan recompile ASM CIT. Untuk SPU threads, saya pilih angka 1. Di tab GPU ini, kita bisa mengatur renderernya. Bila teman-teman memiliki kartu grafis dedicated, teman-teman bisa pilih Vulkan untuk performa yang lebih bagus. Dan jika menggunakan kartu grafis terintegrasi, otomatis settingannya akan ke OpenGL. Memang tidak semua game bisa berjalan mulus di settingan Vulkan. Jadi teman-teman bisa mencoba settingan di antara keduanya. Untuk menu frame limit saya pilih off. Anti-aliasing saya pilih disable. Z-Cal accuracy saya pilih precise karena saya anggap kartu grafis saya mampu dan agar tampilannya paling tidak mendekati tampilan dari PS3. Sharpening strength saya tambah hingga ke 75% agar gambar lebih tajam dan lebih cerah. Kemudian centang di sini, dan di sini jika menggunakan renderer Vulkan. Teman-teman, settingan ini sangat bergantung kepada sistem PC di mana Batocera dijalankan. Kombinasi antara prosesor dan kartu grafis berperan penting di sini. Dan saya lakukan settingan ini memang seperti trial and error. Di tab audio, saya tidak centang di bagian enable buffering. Dan bila performa audio masih kurang baik, teman-teman bisa coba centang di bagian ini. Di tab network untuk PSN status, teman-teman pilih simulated, kemudian klik tombol apply dan kemudian save configuration. Teman-teman bisa juga memainkan game PES 2017 dari sini. Tapi di wiki Batocera disarankan untuk memainkannya dari sistem menu Batocera. Dan itu yang kita lakukan. Pilih menu file, lalu klik exit. Kemudian di sini pilih menu file, lalu klik close window. Sekarang kita coba mainkan lagi PES 2017-nya.
Sekarang kita bisa edit data personalnya. Terlihat game sudah berjalan cukup baik, hanya suara masih patah-patah. Saya memang masih belum bisa menemukan kombinasi yang pas berkaitan dengan pengaturan suara ini. Mungkin teman-teman sudah ada yang menemukannya. Silahkan tuliskan settingan teman-teman tadi di kolom komentar. Sekarang kita akan keluar dari game ini. Tidak masalah muncul peringatan seperti ini. Nah teman-teman, sekarang kita akan install game yang lain, yaitu Tomb Raider Underworld. File game ini bertipe package atau PKG, jadi kita harus install dari emulator RPGS 3. Ke application, kemudian klik ganda ikon RPGS 3, ke menu file, lalu pilih install packages, kemudian pilih file PKG-nya, lalu klik tombol open. Klik tombol yes untuk konfirmasi. Setelah selesai, kita install juga file .rap-nya dengan langkah yang sama. Keluar dari sini, kemudian ke folder ROMs, lalu folder PS3. Di sini kita akan buat file shortcut semacam itulah ya, untuk bisa memainkan game Tomb Raider-nya dari sistem menu Batocera. Karena file hasil install PKG ini tidak muncul di folder ROMs PS3 ini. Klik kanan mouse di sini, kemudian create new empty file. Beri nama filenya dengan nama gamenya, dan beri ekstensi .psn, kemudian klik tombol OK. File ini masih kosong, dan nantinya akan diisi dengan nomor ID gamenya. Teman-teman bisa mengetahui ID game ini dari sini. Sekarang, isikan nomor ID game Tomb Raider Underworld-nya ke file yang baru kita buat tadi. Kemudian save dan quit,
kembali ke sistem Batocera. Jangan lupa tekan tombol Start pada gamepad atau spacebar pada keyboard, ke Game Settings, dan pilih menu Update Game List. Itu yang selalu harus teman-teman lakukan bila menambahkan game atau menghapus game dari sistem Batocera. Seperti biasa, karena game ini baru pertama kali ditambahkan dan diinstal, maka PPU modulnya akan di-compile terlebih dahulu. Wah, kelihatannya hang. Kita akan atur ulang settingan gamenya terlebih dahulu. Ke menu konfigurasi RPCS 3, klik kanan mouse di baris ini, pilih Create Custom Configuration untuk game Tomb Raider. Kita ganti SPU decodernya dengan yang ini. Renderernya saya pilih Vulkan, Frame Limit Auto, Anti-aliasing Auto, centang di sini. Klik Apply dan Save Configuration-nya. Kita coba mainkan lagi. Oke, sudah lebih baik. Tahukah teman-teman di manakah lokasi game berformat PKG yang sudah diinstal? Saya akan tunjukkan lokasinya. Ke folder Share di File Manager, pilih folder System, lalu pilih folder Configs, kemudian pilih folder RPCS 3, dan lalu pilih folder ini. Lalu ke folder game. Di sinilah tempat nantinya file game yang berformat PKG disimpan setelah diinstal.
Ini adalah folder game Tomb Raider yang tadi kita install. Jadi, pastikan media Batocera teman-teman memiliki ruang yang cukup untuk install game berformat package atau PKG, karena letak penyimpanannya yang cukup tersembunyi dan tidak disimpan di folder ROMs konsolnya. Sekarang kita lanjut install game yang lain, yaitu Need for Speed Carbon atau NFS Carbon. File game ini bertipe folder atau disk game, jadi tinggal disalin atau dikopi ke sistem Batocera. Setelah di-copy file gamenya, jangan lupa untuk selalu memperbarui game list-nya. Kembali, modul PPA-nya di-compile karena game ini baru di-copy dan di-install. Oke, tampaknya hang di posisi ini. Saya coba cek website rpcs3.net untuk memeriksa kompatibilitasnya. Di sini tertulis untuk game NFS Carbon dengan game ID ini, ada pengaturan yang perlu dilakukan di bagian Advanced Configuration-nya. Kita perbaiki settingannya. Di bagian tab CPU, teman-teman bisa membuat pengaturan seperti ini. Di tab GPU, teman-teman bisa menyesuaikan pengaturannya seperti ini. Untuk tab audio, jika masih memiliki masalah, bisa centang di sini. Di tab Advance pada bagian firmware libraries seperti yang dijelaskan di rpcs3.net, kita harus centang atau mengaktifkan library yang ini. Jika sudah, klik tombol Apply dan save konfigurasinya. Sekarang kita mainkan gamenya. Hi, I'm Emmanuel Vaugier. The moves that you and your crew do in the game are meant to stay in the game. In the real world, drive safe, obey the laws of the road, and always wear your seatbelt. Didn't expect you to show your face again. Things have changed around here. This place is a battleground now. Tuners, muscles, exotics. Crews fighting for territory in the city. And it all gets settled in the canyon. But you
never survive it. Nah, teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga penjelasan saya ini dapat dipahami. Silahkan tuliskan pertanyaan dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah. Klik tombol like bila teman-teman suka video ini, dan juga klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu dapat informasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih, dan jumpa lagi di video saya yang lain. Alright, no more playing. Skills, man, that's what I'm talking about.